Coba pahami kalimat ini. Sederhana kan? Ini ngajinya ke sini, jangan keluar. Stop. Ngaji keluar. Ini ngajinya ke sini. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Berarti untuk membuka ketertutupan saya, gak bisa dengan ceramah. Disitulah pentingnya ketemu seorang guru yang bisa mengajarkan bagaimana cara untuk membuka. Harus ada lakunya. Laku itu berarti tindakan dong. Paham? Nah mereka-mereka yang mengklaim dirinya seakan-akan sudah terbuka padahal belum, mengklaim dirinya sudah beriman padahal belum, mengklaim dirinya sudah tahu padahal belum, dia sedang mengunci pertama kolbunya, dua dia sedang mengunci pendengarannya, yang ketiga dia sedang mengunci penglihatannya. Itu yang disebut dengan azab. Itu azab yang paling besar. Dan siapa yang ngasih azab itu? Siapa? Ya kamu sendiri. Ini penting nih, saya buka rahasianya sedikit. Karena kalau ada azabun azim, Allah yang azab. Masa iya Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang, mengazab hambanya sendiri? Gimana sih kamu ngajinya? Kamu motongin bawang di dapur aja, ngelamun, kemudian teriris, sel-sel tubuhmu yang terkoyak oleh pisau di dapur itu dibereskan oleh Allah. Ada nggak Allah di telunjukmu? Allah itu tidak pernah tidak menempati satu ruang pun di semesta ini. Tidak ada satu tempat di semesta ini yang tidak ada kehadirannya. Di telunjukmu yang sakit itu dia hadir. Siapa yang membereskan lukamu itu sampai bagus lagi, sampai tidak berbekas lagi? Siapa? Siapa kalau bukan kehadirannya? Masih mencari-cari kemana-mana? Subhanallah. Makanya orang bodoh mencari Tuhan, tapi orang yang sadar, yang berakal, menyadari Tuhan bersamanya. Memang Tuhan batu ali, cari-cari. Ini saya ingin meluruskan ayat ini, karena begitu kata-kata walahum azabun adim, wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Buktinya mereka ekonominya lebih bagus, kehidupan mereka lebih bagus. Kamu aja yang suka bilang azab, minta sumbangan terus. Supaya sadar, supaya sadar. Agak kenceng ya, hari ini saya kenceng, makanya bajunya juga berwarna merah. Jadi baju saya itu nggak tahu, pokoknya saya kalau ngambil baju itu cocok dengan judul. Jadi kalau udah bajunya merah itu judulnya merah pasti. Karena saya juga nggak pernah milih-milih baju, pokoknya ngambil aja maunya itu hari ini. Ketemunya baju ini, baju Bali ini. Baju lama udah nggak kepake. Pokoknya hari ini saya pengen pakai baju warna merah. Tapi nggak marah. Lanjut? Oke. Seru nggak ini? Mulai seru ya. Masuk nih lebih seru lagi. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal mereka sungguh bukan orang yang beriman. Karena apa? Dia tuh nggak tahu Allah, nggak tahu akhirat. Paling juga kalau yang dia jelaskan kan penjelasan tentang Allah.
Emang penjelasan tentang Allah, Allah gitu. Emang penjelasan tentang akhirat, akhirat gitu. Saya tanya, akhirat itu sekarang atau nanti? Tar dulu, sekarang apa nanti? Kan selama ini bilang akhirat itu nanti. Lah kalau akhirat nanti gimana mengimaninya? Jadi nanti kamu bakal kaya, kata Mbah Dukun. Udah ada nggak kekayaannya? Belum. Rumah mewahnya? Mobil? Nanti. Percaya nggak? Percaya nggak? Hanya orang gila yang percaya pada yang belum terjadi seakan-akan itu sudah kejadian. Itu orang yang terjebak oleh halusinasinya sendiri. Nih saya lihat. Kalau saya bikin lingkaran di sini. Bikin lingkaran sempurna. Tak. Ketemu nggak titik awal dengan titik akhir? Ketemu? Kan Allah tuh bilang huwal awalu wal akhir. Aku yang awal, aku yang akhir. Coba kalau awal bertemu dengan akhir, ada awal nggak? Nggak ada. Ada akhirnya? Nggak ada. Gitu aja kok pusing. Ada tuh ya. Waktu dulu saya di pesantren. Kan ayatnya huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Itu ayatnya begitu. Saya tanya guru ngaji saya. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, berarti dia ada awalnya dong. Berarti dia juga ada akhirnya. Nah, Nabi Muhammad cerdas sekali. Membuat pengertian ini dalam laku tawaf. Makanya tawaf itu mulai dari Hajar Aswad, bikin lingkaran sempurna, pertahankan jari-jari, ketemu di Hajar Aswad. Persis seperti kalian dulu di SD belajar membuat lingkaran. Pakunya ditancap, yang pensilnya diputar. Kalau tidak tisoledat, nah tisoledat nih. Apa bahasa Indonesianya? Kalau tidak terpeleset, itu akan ketemu titik awal dan titik akhir. Begitu ketemu titik awal titik akhir, jadi lingkaran sempurna. Disebutnya mandala. Begitu sudah ketemu mandala, bingung kalian, dari mana saya tadi mulainya? Awal dan akhir ketemu, jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang namanya keabadian. Itu ngaji itu begitu. Paham? Pelan-pelan ngajinya, kecepatannya 5 km per jam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan Allah mengatakan banyak manusia yang mengatakan saya beriman pada Allah padahal nggak tahu Allah. Dan mengatakan saya beriman pada hari akhir. Akhirat. Gak tahu akhirat. Padahal akhirat itu dari kata akhir. Akhir pakai tak marbutoh. Akhirat. Kan disebutnya terminal terakhir. Terminal kita yang awal Allah, innalillah. Terminal terakhir kita juga Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Jadi apa itu akhirat? Ya Allah. Gitu aja susah. Paham sampai sini? Oke. Baru paham, kalian juga belum mengalami. Kebanyakan.
Jadi nggak apa-apa, paham sedikit aja, bagus. Makanya kalau ditanya sama saya, paham tidak? Lumayan. Bingung saya. Paham tidak? Insya Allah. Tambah bingung saya. Makanya kalau paham itu, paham atau tidak gitu aja. Paham apa tidak? Gitu. Kalau paham bilang paham, kalau tidak bilang tidak, minta diulang. Gitu yang benar ngaji. Insya Allah. Gak jelas. Karena paham itu bukan urusan Allah. Paham itu urusan Anda. Mau paham apa tidak? Itu masalahnya. Paham aja harus. Kata Allah, saya lagi. Oke, perhatikan saya. Banyak gak manusia yang mengaku sudah beriman pada Allah, padahal nggak tahu Allah? Banyak gak manusia yang menyatakan beriman pada akhirat, padahal nggak tahu akhirat? Karena akhiratnya juga nanti katanya. Kumaha. Padahal iman itu harus dialami kan? Makanya para leluhur kita, para bijak, para suci mengatakan malam yazuk lam yarib, yang gak ngalamin, yang gak akan paham. Kalau gak paham, yang gak iman. Oke? Nah, lanjut dulu sedikit lagi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka, siapa mereka? Yang tadi tuh, ya, yang masih tertutup tapi ngaku beriman. Nah, orang-orang yang macam begini nih, ditolongnya susah. Kenapa? Karena mereka ini sedang menipu Allah. Yang kedua, dia sedang menipu orang yang beriman. Tertipu nggak orang beriman? Kalau orang berimannya sama dengan dia, cuman ngaku beriman, tertipu. Tapi kalau dia imannya benar dan sudah mengalami, gak akan tertipu. Nah, ini bahayanya orang yang tidak beriman menipu orang yang tidak beriman. Orang yang beriman sungguhan gak akan tertipu. Ini saya punya cerita bagus. Jadi suatu saat ada seminar tuh di dalam sumur. Tahu sumur gak? Ya. Peserta seminarnya semuanya katak yang ada di dalam sumur. Penitianya katak, pembicaranya katak, pesertanya juga semuanya katak. Jadi katak itu sedang membahas tentang dunia. Di sumur itu, judul seminarnya membahas tentang dunia. Tetapi di situ ada peserta yang nyelonong, ya namanya burung elang. Hadir sebagai peserta seminar. Jelas, burung elang kan tinggalnya tidak di sumur. Burung elang tuh terbang ke sana, terbang ke sini, ngeri gak? Nah, jadi si guru besar katak ini, pembicaranya, menyampaikan presentasi yang luar biasa. Saudara-saudara katak, saya besar di sumur ini. Saya sekolah di sini, TK, SD, SMP, SMA, sampai S-teler. Sampai saya sekarang menjadi guru besar kepala di sumur ini. Izinkan saya menyampaikan pandangan saya tentang dunia. Wah, apa katanya? Saudara tahu? Dunia itu
seperti tempat kita tinggal ini. Jadi dia menjelaskan kepada pesertanya bahwa dunia itu ya sumur. Tepuk tangan, aplaus. Hebat Anda. Satu-satunya yang tidak tepuk tangan adalah burung elang. Burung elang bingung dengarkan ceramah katak itu. Setahu saya nah ini cung tangan. Dunia itu ada mataharinya, ada ruang kosongnya, ada gunungnya, banyak pohonnya. Lu Anda sembarangan aja bilang dunia itu adalah sumur. Jadi orang yang mengaku beriman di hadapan orang yang beriman beneran akan ketahuan palsunya. Tapi orang yang mengaku beriman di hadapan yang sama-sama mengaku beriman gak akan kelihatan palsunya. Itulah yang terjadi. Clear? Si katak itu pembicaranya gak kelihatan palsunya di hadapan para katak yang lain. Tapi palsunya dia kelihatan kalau dia belum kemana-mana. Karena dia buat kesimpulan yang keliru. Dia bilang dunia adalah sumur. Ceroboh sekali. Untung ada burung elang. Ngerti maksud saya? Gak usah dilanjutkan. Sampai situ aja dulu. Saya pakai ilustrasi supaya nancep. Ngerti? Makanya yang bicara nggak beriman, ngaku beriman, yang diajak bicara ngaku beriman. Gak kelihatan. Makanya pengumuman dari saya. Kalian yang ngaku beriman, bicaralah di hadapan mereka yang sama-sama ngaku beriman. Aman. Betul nggak? Gitu. Masih ingat nggak kalian dulu ketemu saya? Aman nggak? Kalian ingat nggak waktu ketemu saya? Aman nggak? Gak aman. Cekat-cekot. Bingung kan kalian? Ditanya ini salah, ditanya itu salah, betul nggak? Akhirnya tidak berani lagi menjawab karena salah semua. Itu bahasa Inggrisnya rampang rempeng. Nah, lanjut sedikit lagi. Fi qulubihim maradun. Ini banyak yang mengatakan kolbu itu hati itu keliru. Ini tidak cerita penyakit hati. Penyakit hati mah iri hati, tidak bahagia, orang lain bahagia, itu penyakit hati. Ini cerita penyakit kolbu. Makanya aneh, kalau di Quran itu tidak ada di Quran cerita hati, nggak ada urusan dengan hati Quran tuh. Semua Quran itu urusannya dengan kolbu. Silakan kalau nggak percaya, cari kata hati dalam Al-Quran, nggak ada. Yang ada di Quran kata kolbu. Makanya di sini fi qulubihim maradun, dalam kolbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marado, penyakitnya tambah parah, tambah kronis. Lihat saya semua, orang yang mengaku beriman, si katak tadi, berbicara di hadapan yang sama-sama mengaku beriman, kasih tepuk tangan nggak? Kasih tepuk tangan, nambah nggak penyakitnya? Nambah. Itu bahayanya tepuk tangan. Bagi yang ngaku-ngaku, dia merasa makin tidak tahu. Kalau dia itu tidak tahu, semakin tersembunyi ketidaktahuannya. Apalagi jadwal untuk ngasih pencerahan pada orang-orang yang sama-sama tidak beriman, padat sekali. Kira-kira diajarna.
Ngertos? Itu yang di Quran dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakitnya tambah parah. Nah, bahasa kedokterannya komplikasi. Makanya di Quran penyakit manusia itu cuma 3. 1, tertutup mata kolbunya. 2, penyakit kulit, penyakit luar. Yang ketiga, matinya kesadaran. Itu diabadikan 3 penyakit itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Saya nggak bahas ya, terlalu panjang ini, 1 slide aja belum. Ini baru 1 baris. Itu nanti kalian cari sendiri. Saya udah kasih referensinya. Ya, cari. Jangan percaya sama saya. Usahakan jangan percaya sama saya. Ya. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ini kalimat yang terakhir keren sekali. Bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Ngaku beriman. Itu. Jadi ngaku beriman itu dusta. Dan orang yang di kelompok ini tak bisa ditolong. Mau kalian masuk situ? Yang dapat ditolong atau nggak dapat ditolong? Baik, stop dulu sampai situ. Karena kalau saya teruskan ini jadi kebablasan. Kita balik dulu ke slide yang berikutnya. Ini masih slide pertama, baris pertama. Ya. Yang kedua, siapakah manusia yang tidak dapat ditolong? Yang tidak sadar kalau dirinya sedang berada dalam kegelapan. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan tidak akan merindukan cahaya. Betul? Karena yang merindukan cahaya hanya mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Ayo, saya kasih contoh sederhana. Masih ingat gak dulu kalian hidup waktu zaman belum ada PLN? Betul? Gelap. Nyaman? Nyaman aja, gak masalah. Anak 11 jadi. Baik, oke. Gak masalah. Tapi begitu sudah ada PLN sekarang sejam 2 jam listrik mati. Kalian sudah mulai kelagapan. Betul? Nah, ketika seseorang itu tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Tapi siapa saja yang sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan, dan orang yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tentu dia sudah tahu cahaya. Masuk akal? Pasti dia akan merindukan cahaya. Itu yang kedua, yang tidak bisa ditolong. Yang ketiga, ini sudah jelas, yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman tidak bisa ditolong. Yang keempat, yang mengaku sudah Islam, tetapi belum mengalami Islam.
Dan Islam itu sebetulnya adalah pengalaman sebetulnya. Makanya di Quran dikatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi muslim. Muslim itu orang yang sudah mengalami Islam, bukan yang mengaku Islam. Ngaku gampang? Ngaku gampang. Kalian ngaku presiden juga nggak ada yang larang. Betul? Yang kelima, yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Kayak patung. Patung. Saya yakin kalian yang datang pagi ini ke sini itu orang-orang yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah dan merasa diri seakan-akan sudah di puncak perubahan, gak ada di sini. Gak ada. Gak ada bagiannya. Makanya di Quran dikatakan alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang tidak mau memasangkan telinganya untuk mendengar, maka dia tidak akan pernah sampai pada hidayahnya Allah. Dan siapa yang tidak sampai pada hidayah, maka dia tidak akan mencapai ulul albab. Itulah orang-orang yang rugi. Ulul albab siapa? Orang yang berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Luar biasa. Mengingat itu gak ada suaranya. Hening, bening, dingin. Yang ada suaranya itu menyebut. Kalian itu lucu. Menyebut, diklaim, mengingat. Dasar. Gak ngerti-ngerti. Karena gak mau berubah. Gitu. Yang puas menyebut air, 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 air. Selamanya kan gak minum air. Nyebut aja terus. Kalian ketika minum air nyebut-nyebut air? Enggak, lihat. Tuh, cara minum air gini. Ada suaranya? Ada tulisannya? Gitu, minum air. Terasa ke sini. Gitu aja kok. Ya. Ulangi lagi. Kita sudah bicara secara mendetail tentang orang-orang yang tidak bisa ditolong. Ya. Jadi ada setidak-tidaknya saya mencatat di sini ada 6 kelompok. Yang pertama orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. 2 orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan. 3 orang yang mengaku beriman. 4 orang yang mengaku sudah Islam. 5 yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Dan yang ke-6 yang tidak tahu terima kasih. Makanya di Quran dikatakan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi orang-orang yang bersyukur pasti akan bertambah terus. Tahu artinya syukur? Syukur itu kebalikan dari kufur. Kalau kufur artinya tertutup, syukur artinya terbuka. Itu ya. Jadi syukur itu orang yang sudah terbuka. Orang yang terbuka itu bisa menerima apapun apa adanya. Itu terbuka namanya. Nah, kalau kalian main tumpengan ketika naik jabatan, itu saya nggak tahu. Itu namanya tumpengan. Kalian kasih judul syukur.
Syukur itu jabatan naik, jabatan gak naik, tetap aja bahagia. Itu syukur. Makanya syukur itu harusnya pada saat kalian jabatannya naik, undang teman makan tumpeng. Nah nanti pada saat jabatannya gak naik-naik, malah turun, undang juga teman. Alhamdulillah jabatan saya sekarang turun. Nah itu syukur. Jadi kalian itu selama ini bukan syukuran, tumpengan gitu. Karena mendapatkan yang diinginkan. Mendapatkan yang tidak diinginkan kan dibenci sekali. Itu bukan syukur. Itu namanya masih belum terbuka. Paham sekarang? Nah ini wajahnya belum wajah syukur. Baru wajah-wajah yang menendang dan mencengkram. Kalau ada yang diinginkan dicengkram, kalau ada yang tidak diinginkan ditendang jauh-jauh. Itu bukan syukuran, itu namanya kufuran. Ini supaya ngerti aja saya kasih tahu. Nah, sekarang bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ya? Sudah dikasih tahu ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah tuh kata Allah cukup dua. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul. Ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi. Tidak 5 waktu. Sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat. Merasakan kehadiran Allah. Gak usah 5 waktu. Sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat. Karena itu amat berat. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi. Menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran tuh yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan. Masih ingat kajian kemarin? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan, jangan tanya pada yang selain Tuhan. Gitu. Bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini